Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ayub. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku bilakah aku akan bangun. Tetapi malam rentang panjang, dan aku disikam oleh gelisah sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada Torat, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang
aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka, berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Dan mengusir banyak setan, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi, Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, setiap umat Kristiani tahu bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh segala macam penyakit. Namun terkadang lupa tatkala sedang menderita penyakit. Berapa banyak orang yang mencari kesembuhan sakitnya melalui dukun atau orang pintar. Katanya punya ilmu sakti yang sanggup menyembuhkan penyakit. Jika Anda umat Kristiani, pergi ke orang pintar untuk sembuhkan sakit Anda. Maka sia-sia iman percayamu kepada Yesus. Biasanya sakit kanker atau sakit parah lainnya yang membuat iman jadi goyah. Lalu mudah percaya kepada orang pintar karena mau cepat sembuh. Tidak dapat kita rahasiakan, masih banyak orang Kristiani yang putus asa karena penyakitnya. Sudah berdoa, namun tak kunjung sembuh. Akhirnya mencari orang pintar yang dapat menyembuhkan secara singkat. Inilah ujian iman yang harus dihadapi dengan tenang agar tidak mudah goyah. Sebab kita mesti teguh beriman kepada Yesus dan percaya akan ditolong Yesus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bacaan Injil hari ini sangat jelas berbicara tentang Yesus sembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang sakit lainnya. Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit jasmani, tetapi sakit rohani juga, di mana Yesus beritakan kabar sukacita Injil, agar mereka bertobat dan sadar diri untuk hidup seturut kehendak Allah. Bapak Ibu terkasih, mari kita baca kembali Markus pasal 1 ayat 39. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Menjadi tugas kita untuk beritakan Injil agar mereka percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan dan yang mengasihi mereka juga. Seperti Samuel dipanggil Allah menjadi nabi bagi bangsa Israel. Karena Samuel mendengarkan Allah. Mendengarkan firman Allah merupakan makanan rohani agar iman seseorang semakin bertumbuh dan menjadi kuat agar sanggup menghadapi tantangan dan rintangan hidup. Dengan iman yang kuat, maka rohani kuat, dan dengan rohani kuat, maka jiwa kita sehat, dan dengan jiwa sehat, maka tubuh kita juga sehat walafiat. Seringkali tubuh sakit disebabkan jiwanya sakit, sehingga tidak heran pola hidup dan pola makan, pola tidur terganggu. Dan akibatnya tubuh menjadi sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hanya datang kepada Yesus, maka segala sakit tubuh jasmani, jiwa, dan rohani akan disembuhkan olehnya, asalkan kita yakin dan percaya kepadanya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.